seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami bersyukur Tuhan, jalan-jalan-Mu penuh hikmat. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup bagi kami.
padamu, sembahku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Naikkan padamu, sembahku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan merintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua di bumi. Terima kasih Tuhan, pemerintahan-Mu ditegakkan atas seluruh alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Kami bersyukur hari ini dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Silakan Tuhan, Kau sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Yang bersekutu dengan perkataan-Mu, berpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan. Oke.
Oke, saya lompat dulu sedikit ya dari kemarin sih sebetulnya tanggung ya di bab kemarin itu bab 8 ya dari perkataan Kristus pada mulanya ya. Coba kita selesaikan dulu ya yang terakhir ya itu bab 8 kalau nggak salah 7 ya. Nah, bab 8 ya. Hilang juga tandanya. Kan udah saya tandai. Oke, baik. Kita ke bab 8 ya. Oh, ini dia ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, baik. Jika pikiranmu tidak jelas, Roh Kudus sama sekali tidak bekerja dalam dirimu. Semua yang engkau fokuskan, jalan yang kau tempuh, dan semua keinginan hatimu dipenuhi dengan gagasanmu dan sikapmu yang merasa diri benar. Ya. Jika pikiranmu tidak jelas. Jadi dalam persekutuan kita ini, saudara, dia mengajari kita ya lewat perkataan-perkataannya sampai kita itu tahu apa yang diinginkan oleh dia gitu. Jadi dari perkataan-perkataannya itu dia mengajari kita dengan jelas. Itulah salah satu ciri dari apakah kita ada di jalan yang barunya Tuhan gitu. Ya, di pekerjaan yang barunya Tuhan. Jadi pikiran kita ini makin jelas, tidak disamarkan. Ya, tidak dikaburkan oleh hal apapun gitu. Sehingga kita itu semakin bisa fokus terus berjalan bersama dengan dia gitu. Aku terbakar dengan ketidaksabaran. Betapa aku berharap aku dapat langsung membuatmu menjadi lengkap. Sehingga engkau bisa segera layak dipakai olehku. Sehingga beban beratku dapat diringankan. Ya. Namun melihatmu seperti ini, aku melihat bahwa memperoleh hasil yang cepat tidaklah akan terjadi. Aku hanya bisa menunggu dengan sabar, berjalan perlahan dan dengan pelan-pelan mendukung dan menuntunmu. Engkau semua seharusnya menjernihkan pikiranmu. Apa yang harus kau tinggalkan? Apa sajakah hartamu? Apa kelemahan utamamu? Apa hambatanmu? Nah, hal-hal ini saudara, inilah sebetulnya yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita secara pribadi gitu. Jadi menjernihkan pikiran itu adalah setelah sekian waktu perjalanan kita bersama dengan Tuhan, setelah bertahun-tahun gitu ya. Jadi Tuhan memang sabar sekali gitu ya. Tetapi tujuan kesabarannya itu adalah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kita gitu. Karena memang di dalam kita itu telah diinvestasikan hidupnya sendiri gitu. Jadi di dalam kita duduk di kaki Tuhan itu saudara, supaya kita itu mengenali kelemahan kita, mengenali di mana hambatan-hambatan kita, di mana kita gagal gitu. Dan akhirnya lahirlah doa dari hati kita yang paling dalam gitu. Jadi hanya dengan cara seperti itulah Roh Kudus bisa bekerja dalam kita. Yaitu
bagaimana kita itu segala gagasan kita, gitu, segala pikiran-pikiran kita itu digantikan gitu dengan pikiran-pikirannya dia. Itu hanya bisa terjadi kalau kita itu menundukkan diri di hadapan Tuhan, gitu. Jadi tidak pernah menganggap diri kita itu sudah memperoleh banyak, sudah mencapai sesuatu gitu. Karena sebetulnya Tuhanlah yang mencapai kita gitu. Yang telah menaklukkan kita gitu. Jadi seperti itulah proses cepatnya kita itu boleh berjalan bersama dengan Dia. Sebetulnya kalau dalam segi perjalanan kita sudah jauh sekali ditinggalkan oleh Tuhan gitu. Namun kesabarannya, ketekunannya demi melihat hasil yang memang sudah ditetapkan dia sejak awal. Jadi saudara, dengan mengetahui, dengan banyak merenung akan dia, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti apakah sorga itu gitu. Seperti apakah Sion itu. Seperti apakah sebetulnya wajah Tuhan itu. Jadi perlahan-lahan semua misteri itu, wajah Tuhan lah, kota yang dibangun lah, Yerusalem baru lah, perlahan-lahan itu mulai tersingkap bagi kita. Jadi tersingkapnya itu adalah sebetulnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Jadi saudara, setiap hari saudara, sebetulnya yang membuat kita itu bisa tetap bergairah gitu, hidup, adalah dengan kita itu merasakan pekerjaannya di dalam kita. Itulah yang membuat kita semangat terus. Itulah yang membuat kita bisa kayak kita itu muda terus gitu. Muda itu saudara identik dengan apa ya? Selalu ingin mengeksplorasi seperti yang dikatakan kemarin gitu. Selalu saja ada hal-hal yang baru gitu. Selalu ingin menemukan sesuatu yang baru dan selalu bergairah. Kalau saudara lihat para penemu-penemu saudara, itu mereka itu di usia mereka yang sudah tua sekali saudara. Itu ketika mereka baru menemukan penemuan mereka itu, wah, itu mereka terus meningkat saudara. Ada yang saya katakan itu seorang penemu yang sampai dia itu mempatenkan 6.000 hasil temuannya gitu. Dari ketika dia itu keluar dari apa yang selama ini telah ditahan oleh gereja pada waktu itu yang bertindak sebagai pemerintah ya. Jadi saudara memang tidak dipungkiri saudara, gereja itu telah lama menguasai tatanan dunia sebetulnya. Cuman mereka itu tidak mau bertumbuh. Sehingga lahirlah dari gereja juga orang-orang ini yang keluar gitu loh dari pikirannya orang-orang pada waktu itu saudara. Bahkan pada waktu itu kalau seseorang menemukan sesuatu di luar dari yang sudah dikatakan oleh gereja, mereka itu akan dipenjara gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana rasanya gereja itu tidak punya kekuatan lagi, tidak punya sesuatu yang bisa mewarnai dunia ini karena memang telah berhenti bertumbuh gitu. Nah, jadi saudara, ibaratnya sekarang ini kita ini adalah gereja yang sedang dibangun oleh Tuhan, gitu, yang sedang dibangun dan kita ini adalah manifestasi Dia untuk memerintah. Jadi sebetulnya seluruh makhluk sedang menantikan pernyataan anak-anak Allah katanya. Nah, sebetulnya kita dinantikan, makanya kita itu diajari langsung oleh Dia gitu. Tentu ada dasar-dasarnya, tentu ada
apa yang sudah diwariskan oleh para orang-orang kudus gitu. Kalau sekarang itu mereka bilang itu para leluhur gitu. Ya. Cuman kan kalau kita sekarang itu kan makanya sangat ini sekali saudara, sangat ketinggalan sekali saudara kalau kita itu hanya mengandalkan para orang kudus itu gitu loh, pemahaman mereka tentang Allah gitu loh. Justru itu membuat kita itu tidak bebas, tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan salah para orang kudus itu gitu. Ya. Jadi seandainya gitu. Seandainya pun misalnya tulisan-tulisan mereka tidak dituliskan gitu. Seandainya itu tidak dijadikan menjadi Alkitab, maka Tuhan bisa menuntun kita juga dengan bebas gitu. Di satu sisi memang itu menolong kita untuk awal, tapi tetap juga yang paling penting adalah dia itu bisa menuntun kita secara pribadi. Nah, hal itulah sebetulnya yang kalau kita lihat para leluhur-leluhur kita gitu ya, sebetulnya mereka punya hubungan langsung dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan, hanya saja ketika generasi mereka berlalu gitu, mereka jadi ajaran mereka itu akhirnya turun temurun. Jadi mereka tidak mendapatkan perkataan yang baru. Apalagi misalnya kalau para leluhur kita itu sudah ketika Injil belum sampai dulu gitu kepada mereka gitu. Mereka tidak mendengarkan itu gitu. Ya, Injil belum sampai gitu. Makanya pemahaman mereka tetap seperti yang dulu gitu loh. Namun saudara, hubungan mereka dengan pencipta mereka itu sebetulnya tetap ada gitu. Jadi istilahnya kan hubungan mereka itu kan dengan pencipta mereka kan ibarat seperti Abraham dengan Yahweh gitu. Karena kan Yahweh itu kan roh ya. Ya. Jadi ketika berita yang baru Tuhan itu menjadi manusia, itu berita yang baru. Jadi sebetulnya mereka itu sudah mulai selalu melihat pekerjaannya Tuhan gitu. Ya. Namun pekerjaan Tuhan itu adalah lewat perkataan gitu. Lewat firman. Jadi sebetulnya kita ini diajari oleh firman-Nya. Jadi sama seperti Alkitab, firman Tuhan yang Maha Kuasa ini benar-benar itu kita sedang masuk advance sebetulnya. Ibaratnya kita kita itu sedang ada di tahtanya, dihakimi oleh Dia. Lalu setelah itu saudara, Dia mengatakan sesuatu yang baru dengan firman-Nya itu, lalu firman-Nya itu mengerjakan sesuatu di dalam kita, baik mentahirkan kita, menguduskan kita gitu ya. Membuat yang buta itu melihat, yang lumpuh berjalan gitu kan, yang mati bangkit gitu. Tapi sekarang lebih kepada sifatnya itu roh kita gitu. Nah, dari situlah kita mulai mengenali nanti kedalaman hati kita. Karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sebetulnya dari dalam ini yang akan air yang ada di dalam itu yang akan mentahirkan kita gitu. Firman yang dari dalam ini. Sehingga jelas-jelas saudara, persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak kabur lagi gitu. Jelas-jelas saudara, persekutuan kita dengan Tuhan itu kita melihat ada sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri.
bahwa Tuhan itu sangat nyata bekerja di dalam kita gitu. Sangat nyata. Jadi pertama-tama hasil dari kita duduk di kaki Tuhan, kita akan melihat perbedaan dari tahun ini, tahun berikutnya gitu. Tapi kali ini saudara, itu terasa tiap hari. Terasa gitu. Jadi pekerjaannya makin lama makin cepat. Ya. Baik, lanjut dulu ya. Renungkan lebih lagi pertanyaan-pertanyaan ini dalam rohmu. Dan bersekutulah denganku. Yang aku inginkan adalah agar hatimu memandang kepadaku. Lihat nih ada kata-kata hatimu memandang kepadaku. Kan kalau kita lihat kita lihat ke atas. Apa yang kita lihat kan nggak ada kalau kita lihat dengan mata kita secara kasat mata gitu. Tapi kita melihat dengan hati, mata hati kata Paulus juga ya. Melihat dengan hati. Bagaimana kita bisa melihat dengan hati dengan jernih kalau hati kita kotor? Kan nggak mungkin. Bagaimana kita bisa hati kita itu murni kalau kita itu ketika dia tuntun kita, tapi hati kita ini berontak. Kita takut, kita khawatir, kita ragu-ragu. Maka kita nggak bisa melihat Allah dengan jelas gitu. Kita nggak bisa memandang Dia, kita nggak bisa merasakan Dia. Kita nggak tahu kalau Tuhan itu adalah jalan kita. Kita nggak tahu kalau Tuhan itu adalah kebenaran kita. Kita nggak tahu kalau Tuhan itu hidup kita gitu. Jadi begitu hati kita ini bersih, saudara, maka getaran-getarannya Tuhan itu, gitu, gerakan-gerakan Tuhan itu makin lama makin nyata di dalam kita. Inilah yang membuat kita terus mengikuti Dia. Gitu. Jadi walaupun berganti-ganti Dia buat caranya, kita akan tahu selalu tujuannya itu adalah demi kebaikan kita. Gitu. Jadi makin lama saudara kita makin mengerti bahwa kita akan merasakan semakin lama dia sebetulnya semakin lembut gitu. Semakin tenang gitu. Jadi ketenangan hati kita justru sedang menunjukkan keadaan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, ya. Agar hatimu memandang kepadaku dalam keheningan. Aku tidak menginginkan kata-kata manis dari bibirmu. Ya. Bagi mereka di antaramu yang benar-benar mencari di hadapanku, aku akan mengungkapkan semuanya kepadamu. Jadi nggak ada rahasia lagi. Makanya saudara orang-orang sebelum kita itu pengen hidup di zaman kita. Di zaman kita maksudnya ketika sekarang Tuhan itu berterus terang. Bukan di zaman kita yang kemajuan teknologi sekarang, bukan. Jadi zaman yang dimaksud oleh Tuhan itu pertama-tama adalah ketika kita itu ada pada waktu di mana pada waktu dulu belum sejelas ini diceritakan oleh Tuhan. Jadi ibaratnya saudara kalau misalnya para orang-orang kudus dulu saudara, misalnya lah seperti Paulus lah. Seperti para rasul-rasul yang lain, seperti Petrus dan lain sebagainya gitu. Mereka itu mengakhiri hidup mereka itu kan adalah pada saat mereka mempersembahkan tubuh mereka. Dan lalu matilah mereka. Oke. Nah,
Jadi ketika mereka menyerahkan tubuh mereka, ibaratnya mereka itu masuk ke dalam Tuhan. Gitu. Lalu saudara, sekarang mereka itu melihat kita adalah sebagai wujud daripada pekerjaan Tuhan. Oke, Tuhan tunjukkan. Jadi saudara, kita itu ibarat para pemain-pemain yang live gitu. Para pemain satu film atau ini ya, satu sandiwara atau apa gitu ya. Kita para pemainnya dan ketika Tuhan berfirman, ketika dulu Tuhan berfirman, akulah jalan, kebenaran dan hidup gitu. Lalu sekarang itu mereka lihat kalau dia yang jalan kebenaran dan hidup itu bermanifestasi di dalam kita. Menjadi hidup di dalam kita. Jadi sebetulnya ketika mereka itu melihat perjalanan hidup kita gitu, mereka seperti melihat Tuhan. Karena Tuhan itu nggak kelihatan secara kasat mata. Pergerakan Tuhan juga di dalam kita itu, bagaimana hati kita pada waktu itu kan mereka tidak tahu. Tetapi ketika mereka mencoba merenung kembali bagaimana Tuhan memimpin mereka dulu, barulah mereka mengatakan begini, oh pantas dulu aku bilang begini ya. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Pantas dulu aku bilang begini ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Barulah Paulus mulai menemukan juga, oh dulu di situ ya masalahnya ambisiku dulu ya. Kenapa ya, sudah ya. Lalu dia kembali memandang Tuhan. Disitulah dia mengalami pertumbuhan kembali di dalam Tuhan. Lalu teringatlah mereka dengan perkataan Tuhan. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Jadi misteri-misteri yang dulu itu disingkapkan di zaman kita ketika dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang baru. Yang kita dengarkan sekarang. Jadi saudara, disitulah mereka tertempelak rasanya begini. Kenapa ya dulu aku pusing sekali ya dengan pergi ke sana kemari gitu ya. Bahkan kadang-kadang itu aku keluar dari batasan yang sudah ditetapkan Tuhan bagiku. Kenapa dulu aku terlalu terlalu kayak mau aku kerjakan sendiri semua gitu. Kenapa ya dulu aku kecewa ya dengan pencapaian. Kenapa ketika aku dulu kecewa ketika murid-muridku meninggalkan aku gitu ya. Oh itu rasanya saudara, mereka itu memandang semua pekerjaan Tuhan gitu. Baik yang dulu, terlebih lagi yang sekarang gitu. Nah, jadi saudara, inilah artinya hidup yang kekal. Jadi para orang-orang kudus itu juga mengalami hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah di dalam Tuhan. Pikirannya Tuhan, perkataannya Tuhan, firman Tuhan gitu. Nah, jadi saudara, dalam perenungan kita ini saudara, ketika kita benar menemukan perenungan ini saudara, maka kita ini akan bisa meninggalkan dunia ini. Kita akan ngerti bagaimana dunia ini tidak bisa mengikat kita lagi. Jadi segala perkataan-perkataan si jahat, segala dari yang tadinya dia itu ada di menguasai pikiran kita, sekarang dia makin lama makin turun. Bahkan sampai ada di bawah kaki kita. Makanya dikatakan kita injak dia gitu. Jadi makin lama kita akan melihat gitu. Dunia yang baru. Yang
yang lepas dari segala polusi-polusi, saudara. Lepas dari segala pencemaran-pencemaran. Jadi itu terlebih adalah ke arah secara roh dulu sebetulnya. Baru nanti kita lihat secara jasmani. Itu pasti akan berubah dengan sendirinya gitu. Karena kita ini menjadi menyatu dengan pencipta itu sendiri. Itulah yang membuat kita bergairah terus, bersemangat terus. Jadi kita menjadi nggak lagi dikhawatirkan tentang apapun juga. Itulah hasil yang bisa kita capai gitu. Tapi ini belum segalanya gitu. Itu masih hanya sedikit gitu. Jadi ibaratnya saudara, ibaratnya perpaduan antara semangat yang sudah, kalau dari segi umur ya, orang tua itu kan penuh dengan hikmat gitu, kebijaksanaan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami banyak hal. Oke? Tetapi dia mesti memiliki yang namanya juga semangat muda. Ada satu kemarin saya peristiwa ketika ini ya, Ibu Megawati yang lagi viral dengan nasihat dia kan, sehewan, bilang gitu. Itu jadi viral. Wah, itu dibully habis-habisan gitu. Ya. Jadi ada satu yang ini dia bilang dia kayak gini. Iya sih ibu sudah usianya sudah 75 kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak lagi punya semangat untuk mengkritik. Padahal dulu wah dia jadi oposisi gitu ya, kritik habis-habisan gitu. Tapi begitu sudah tua gitu, ya sudah. Karena apa? Karena dia juga mengalami yang namanya seperti gini, kalau kita itu disadarkan gitu, nggak ada gunanya melawan lah. Kira-kira seperti itu gitu loh. Tapi orang muda itu tidak bisa dikekang gitu loh. Tetapi orang muda ini semangatnya itu loh. Kan kalau Kaleb kan bilang gini, usiaku memang sudah 80 tahun gitu. Tapi kekuatanku sama seperti ketika aku muda katanya. Karena memang saudara, Tuhan mengharapkan mereka itu karena tanah perjanjian itu kan masih luas sekali, masih banyak yang belum ditaklukkan gitu. Nah, jadi sama seperti kita sekarang ini, saudara. Jadi perpaduan kita, jadi kalau kita secara jasmani dengan generasi di bawah kita, jadi semangat kita nggak bisa kurang. Saudara, ketika kita Tuhan berikannya lagu-lagu, lalu kita mau buat rekaman gitu ya, dan sebagainya. Tahukah saudara, itu perkembangan teknologi sekarang gitu ya, dalam membuat rekaman gitu ya. Kita kan rencanakan mau rekam lagu kita gitu ya, tapi kan kalau kita istilahnya harus beli alat itu cukup mahal sekali gitu ya. Tetapi sekarang ini saudara, dengan aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya. Jadi misalnya kalau dulu itu, kalau misalnya sound system ya, itu ada, misalnya kalau kita beli misalnya, dia punya ada yang namanya equalizernya, ada yang
untuk mengkompres gitu ya dan segala macam gitu ya, untuk buat suara bagaimana ini gitu ya. Itu kan belinya alatnya itu mahal-mahal sekali gitu. Tapi sekarang ini dengan aplikasi-aplikasi gitu, mixer yang analog gitu, itu bisa diubah menjadi mixer yang digital gitu. Hanya dengan pakai aplikasi-aplikasi gitu. Memang sih ya pasti ya ada kurangnya gitu. Tetapi dengan kemajuan teknologi itu sekarang gitu, wow bisa memungkinkan kita buat hasil daripada misalnya rekaman itu seperti rekaman studio gitu. Nah, tentu ini saudara membuat wah, kalau di usia sekarang wah harusnya kan ini bukan saya yang kerjain gitu. Untuk anak-anak muda gitu. Nah, jadi saudara, dari situ saya mulai berpikir gini. Ada banyak hal, saudara. Ada banyak hal yang tiba-tiba itu Tuhan bukakan gitu. Bukakan banyak hal gitu. Ketika apa, saudara? Ketika kita itu duduk di kaki Tuhan. Dan bagaimana kita mempersiapkan generasi kita. Saudara, kemarin saudara, anak saya Brian ya. Itu habis pulang sekolah, dia keluar naik motor. Biasanya dia sebentar aja gitu ya. Dan saya karena mati lampu itu, saya ya ketidur lagi tuh. Karena tadinya saya mau ngerjain ini ya, panggung kita yang turun gitu ya. Nah, jadi dia pulang ternyata, wah saya dibangunin istri, wah kemana tuh Brian gitu. Jadi sudah mungkin mau hampir 1 jam gitu. Setengah jam lebih, hampir 1 jam lah gitu. Biasanya nggak pernah seperti itu gitu. Dan hujan lagi juga. Dia bawa motor gitu. Wah ketika dibangun kayak gitu, kemana perginya gitu. Entah dia lagi mogok di mana, terus ini gitu ya. Dia pergi ke sana gitu ya. Memang nggak ke jalan besar sih, enggak. Tapi siapa tahu berubah pikirannya mungkin karena ini. Saya cari gitu saudara. Saya cari jauh sampai balik lagi sampai keliling gitu. Nah, saya gitu, kemana anak saya? Rasanya mau nangis gitu ya. Dalam hati gitu. Cari sampai saya keingat dulu saudara. Ketika kami waktu kecil gitu ya, karena kan orang tua nggak ada di rumah gitu ya. Saya ingat waktu itu kami pernah lari dari rumah gitu. Kami pergi cukup jauh gitu ya sama adik saya. Gitu. Saya lupa berdua ya. Saya berdua kalau nggak salah dengan adik saya Pak Yabes. Kami pergi gitu ya. Pergi ke sebetulnya bukan keluarga gitu. Ya. Sampai tapi saya masih ingat perasaan itu kenapa kami pergi. Gitu. Ya pasti karena gimana di rumah. Gitu. Ya. Saya dalam hati gimana ya. Karena kan di sini kan boleh dibilang ya anak-anak kan nggak punya teman juga gitu ya. Cukup lama mereka. Kalau Brian dulu di sana saudara banyak temannya gitu ya, masih sering main gitu. Sini kan nggak ada. Gitu. Lalu saudara sering kan kita marahin ya, kita bilangin misalnya jangan main handphone terus gitu, macam. Cuma kan kita nggak punya sesuatu namanya anak-anak kan butuh main. Lalu saudara, terakhir saya pulang nggak ketemu, saya bilang selesai. Coba lihat ke belakang, di lapangan kali gitu. Baru saya, siapa tahu lah. Sudah 1 jam lebih lah gitu ya. Lalu saya ke belakang gitu, saya lihat, saya cari-cari di mana ya posisi lapangan di ini. Saya sudah lupa gitu ya di bagian mana gitu. Saya tiap ini saya lewatin. Gitu. Ketemu lah di situ sebenarnya. Saya lihat ternyata dia lagi main bola gitu.
Aduh, saya lega sekali gitu. Saya udah lihat dari jauh motornya gitu ya. Sudah lihat. Aduh. Dia langsung ketika lihat saya langsung ini, dia berhenti main bola gitu ya. Lalu saya bilang, kenapa nggak bilang? Tapi saya langsung tahan hati saya gitu. Saya bilang, kau masih mau main bola ya? Iya, udah main aja lagi. Saya pulang. Gitu. Saudara, itu di jalan yang tadinya saya itu bergejolak hati saya, tiba-tiba saya tenang aja. Gitu. Kenapa saudara? Saya mengucap syukur kalau anak saya ternyata sudah punya teman. Gitu. Saya bisa membayangkan. Lalu disitulah saya nasihati dia. Gitu. Nah, kamu bisa punya teman siapa aja gitu. Tetapi keyakinan kamu. Jadi cara-cara kamu berkata-kata, cara kamu ngomong, ya, kamu mesti bisa menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam kamu. Jangan ikut dengan omong-omongan kotor gitu ya. Saudara, ketika saya merenungkan gitu ya, saya merenungkan ketika saya kemarin seperti yang saya katakan gitu ya, bagaimana kita kan nggak tahu ke depan, bagaimana nanti kita ini gitu. Tetapi kan di dalam pengalaman kita, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita kegagalan para pendahulu kita. Saudara, kita termasuk orang yang boleh dikatakan tidak dibimbing seperti ini. Tetapi saudara, begini saudara maksud saya. Para pendahulu kita itu tidak membimbing kita secara benar-benar mereka punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup di mana pengalaman mereka dengan Tuhan itu tidak benar-benar itu diwariskan kepada kita secara live seperti ini. Tetapi saudara, untuk zaman yang baru ini, saudara, zaman yang baru ini, ketika kita melihat kegagalan itu, disitulah saudara, hikmat kita sebagai orang yang sedang dipersiapkan, kan kita sedang dipersiapkan ini menjadi, kalau dulu mereka pendahulu, sekarang kita ini kan jadi pendahulu bagi generasi di bawah kita. Gitu. Entah berapa generasi pun ke bawah kita. Dan sekarang kita ini mendapatkan firman, kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara, semangat kita untuk hidup ini saudara. Tentu saudara, Tuhan yang hidup di dalam kita. Ibaratnya saudara, Tuhan yang tak kelihatan itu harus terlihat melalui hidup kita ini. Tetapi saudara, pikiran dan perasaan Kristus yang walaupun setara dengan Allah itu tidak kita pertahankan gitu. Itulah zaman yang baru yang sedang kita lihat ini, saudara. Perpaduan antara hikmat orang tua dengan anak-anak muda. Gitu. Bahkan sampai yang paling kecil sekalipun dari sejak mereka lahir. Baik lahir secara jasmani atau lahir secara roh gitu. Secara rohani gitu. Inilah kehidupan di depan. Itulah artinya langit yang lama dan bumi yang lama. Itu akan berlalu gitu. Jadi kehidupan ini berjalan terus gitu. Inilah sebetulnya yang sedang Tuhan kerjakan ketika kita itu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia.
Makanya saudara nanti puncaknya itu di mana dikatakan iblis dibinasakan. Dia nggak ada lagi, bahkan kenangan akan dia tidak akan ada lagi. Itulah artinya air mata kita dihapus. Kenangan-kenangan yang lama dihapus dengan sesuatu yang baru, yang baru, yang baru setiap hari. Nah, lanjutin ya. Langkahku dipercepat selama hatimu memandang kepadaku. Dan engkau mengikuti setiap saat. Maka setiap saat kehendakku dapat diberikan kepadamu melalui inspirasi. Dan dinyatakan kepadamu. Jadi saudara, ibaratnya begini saudara. Jadi ketika kita memperhatikan kayak apa namanya sosial media gitu. Apa yang mereka ucapkan, apapun itu kayak gini loh. Kan mereka itu mengungkapkan pendapat mereka. Opini mereka gitu. Dibanjiri gitu. Tetapi saudara, ketika kita mendengarkan itu, tiba-tiba ada inspirasi di dalam kita, itu tetap itu hikmat Tuhan itu ada di atas. Ibaratnya begini saudara, walaupun orang itu nggak ketemu sama kita, tetapi kita itu bisa ketika Tuhan ajarkan gitu, sesuatu yang baru. Ini loh maksudnya dia. Tetapi maksudku itu seperti ini. Gitu. Jadi ibaratnya ketika kita mengucapkan sesuatu, opini-opini mereka yang sebetulnya masih kabur, mau siapapun dia, mau dia ustadz kah, mau dia kiai kah, mau dia apa saja, mau dia presiden sekalikah, gitu. Saudara akan melihat hikmat Tuhan di atasnya. Itulah hasilnya, saudara. Ketika kita memandang Tuhan dengan hati kita. Ketika hal-hal yang dihakimi Tuhan dalam kita itu nggak memberontak. Kita itu tidak menganggap sepele ajaran Tuhan. Kita memperhatikan setiap detail. Kalau kita ngikutin pikiran kita. Kalau saya ngikuti kemarin, pikiran saya udah kemana-mana sudah. Aduh Tuhan. Karena istri saya bilang di situ banyak apa namanya kayak apa ya komplotan pencuri di sana gitu ya. Karena di sini sering kehilangan motor juga ya, kehilangan apa gitu. Sampai begitu udah Tuhan. Yang penting anak saya Tuhan gitu. Itu ketika saya kembali kepada Tuhan. Iya ya Tuhan ya. Ternyata untuk hilang khawatir, untuk lepas dari Engkau sesaat saja menderita ya Tuhan. Mereka yang memastikan diri untuk menunggu akan mendapatkan makanan dan akan memiliki jalan ke depan. Lihat ya. Mereka yang memastikan diri untuk menunggu akan mendapatkan makanan dan akan memiliki jalan ke depan. Mereka yang tidak memikirkannya akan merasa sulit untuk memahami hatiku. Dan mereka akan berjalan ke jalan yang buntu. Saudara, kadang ya kasihan ya melihat kalau misalnya teman-teman ada yang ini ya, teman-teman saya yang dulu gitu ya. Coba terus gitu. Rasanya saudara, mungkin mereka melakukan sesuatu. Nampaknya sih, wah ketika dibangun rasanya euforia. Tapi tiba-tiba kandas. Gitu. Kandas lagi, kandas lagi, kandas lagi. Karena apa saudara? Nggak ngerti apa kata menunggu di hadirat Tuhan.
Bagi mereka berdoa itu adalah ya hanya berdoa untuk pelayanan dan segala macam. Gak merenungkan hidup saya seperti ini. Kalau benar Tuhan itu ada nyata gitu. Kenapa aku nggak merasakan? Saudara, kelihatan sekali saudara. Orang yang tidak punya Tuhan. Dengan yang punya Tuhan. Sekalipun mereka menyebut diri mereka hamba Tuhan. Yang kasihannya nanti ketika usia sudah 60, 65, 70, kalau 80 gimana? Mereka hanya menggali nampaknya saja. Orang lihat mungkin nampaknya saja. Wow, masih ada pelayanan. Tetapi kita tahu dengan jelas dari perkataan mereka, dari khotbah mereka. Tak punya Tuhan. Karena mereka hanya mengulang-ulang yang lama. Mereka hanya menggali sumur-sumur yang lama saja. Bahkan airnya sudah keruh. Karena sudah diobok-obok terus, saudara. Bahkan mereka injak-injak. Aku menginginkan engkau semua untuk bangkit dengan cepat dan bekerja sama denganku dan dekat denganku setiap saat. Tidak hanya untuk sehari dan semalam. Tanganku harus selalu menarik dan memacumu, mendorongmu, membujukmu untuk terus maju dan menyerukan kepadamu untuk maju. Inilah yang kita dengarkan setiap hari, saudara. Ayo. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayo, arahkan hatimu terus kepadaku. Gitu. Jadi saudara, ketika kita mau mempersembahkan korban pun kepada Tuhan, Dia tidak pernah memaksa kita. Bahkan begini saudara. Bahkan Dia sebetulnya tidak menghendaki kita itu kayak jadi martir bagi Dia. Seperti yang dilakukan oleh para rasul-rasul sebelum kita. Para rasul yang jadi martir, yang berhasil itu adalah mereka yang memandang salib itu dengan sukacita. Tidak ada sedikit pun menyalahkan orang yang menyalibkan mereka. Tidak ada di dalam diri mereka balaskan Tuhan. Selama ada dalam pikiran mereka, sampai kapan Tuhan? Engkau tidak membalaskan gitu. Selama perkataan itu masih ada, maka Tuhan, firman Tuhan sama mereka adalah sabar. Sampai jumlah orang-orang yang mati seperti kalian. Lengkap. Sampai kapan lengkap? Sampai orang masuk ke dalam hatinya Allah. Jadi saudara, kita duduk di kaki Tuhan. Kita dikatakan dihakimi di tahtanya Tuhan. Adalah ketika kita itu merenungkan semuanya. Ketika kita boleh melihat diri kita. Ketika Tuhan tunjukkan kegagalan kita, pemberontakan kita. Dan kita terus memandang Tuhan. Rasanya kita sudah dimarahin gitu ya. Saya boleh merasakan saudara gimana nggak enaknya kalau dimarahin. Karena saya melihat anak saya. Itu kalau saya sudah serius menasihati gitu. Itu rasanya itu saudara gimana gitu.
itu lebih sakit daripada dipukul. Ketika misalnya kemarin, kan mungkin mereka ada canda-candaan gitu ya, bilang tentang kamu anak haram gitu. Mungkin canda-candaan dengan teman-temannya. Sekali lagi nggak bisa ngomong kayak gitu. Sekalipun orang itu anak haram, kamu ngerti nggak arti anak haram? Sekalipun orang itu haram, anak haram. Kamu tahu arti anak haram? Itu mukanya sudah. Jangan lanjutin ngomongnya gitu loh. Maksudnya, tapi saya ngomong terus gitu. Tapi saya tahu gejolak hatinya gitu. Kalau sudah dinasihati seperti itu. Saudara, seperti itulah firman Tuhan menasihati kita. Rasanya kita itu kayak, wah, bergejolak gitu. Tapi maukah kita tetap mendengarkan dia? Saudara, anak-anak kita tidak perlu mengalami kegagalan oleh karena pemberontakan kita. Generasi di bawah kita. Oleh karena kita mempunyai hidup. Dan Tuhan sendiri yang akan mengajari mereka. Engkau semua benar-benar tidak mengerti kehendakku. Hambatan dari gagasanmu sendiri dan hambatan dari keterikatan duniawi terlalu berat. Dan engkau tidak mampu memiliki kedekatan yang lebih dalam dengan aku. Yang dikatakannya. Jadi walaupun kita itu mendengarkan perintah, jangan mengasihi dunia. Keluarlah dari Babel gitu. Ketika mereka terus di yang lama itu, mereka terus mengulang-ulang pelajarannya tentang pertumbuhan, tentang itu. Karena sempat saya subscribe dulu ya RTM yang lama gitu. Kalau lihat pemerintahannya muncul terus gitu. Nggak tahu bagaimana caranya keluar dari keterikatan dunia. Dan engkau tidak mampu memiliki kedekatan yang lebih dalam dengan aku. Terus terang. Engkau datang kepadaku ketika engkau memiliki masalah. Tetapi ketika engkau tidak memiliki masalah, hatimu menjadi terganggu. Hatimu itu menjadi seperti pasar bebas dan dipenuhi dengan watak iblis. Hatimu sibuk dengan hal-hal duniawi dan engkau tidak tahu bagaimana bersekutu denganku. Ini firman Tuhan, ini nyata. Jangan langsung kita mengatakan, oh aku tidak seperti itu. Tidak. Kita tidak akan mengerti maksud daripada perkataan ini kalau kita mengatakan aku tidak seperti itu. Kita mesti jujur dengan hidup kita. Betapa kita sibuknya dengan dunia ini. Betapa kita menyibukkan diri kita dengan banyak hal. Kita nggak tahu apa bersekutu. Sekalipun kita sudah nampaknya sudah bersekutu. Tapi ketika firman ini datang. Bagaimana firman ini bisa bekerja di dalam kita? Adalah ketika kita itu mendengarkan dengan baik. Mengizinkan perkataan-perkataan ini masuk ke dalam. Itu ibarat itu seperti pagar yang melindungi kita, saudara, perkataan-perkataan ini. Itu ibarat dia menghantam, saudara.
segala hal yang masih menghalangi kita. Orang yang mengerti perkataan ini, yang mau mendengarkan perkataan ini, saudara, adalah orang yang mau terus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dipakai untuk memerintah bersama dengan Dia. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi disinilah saudara firman Tuhan itu yang menuntun. Nah, setelah lewat dari ini, dari perkataan yang ini terus berulang, ada satu masa nanti di mana kita mendengarkan perkataan yang baru sendiri. Seperti saya katakan sama saudara, saya nggak baca. Awal-awal Tuhan suruh cepat baca. Itu baratnya cepat aja baca. Saya baca, tahu nggak saudara, ini semua sudah saya baca itu, wah, walaupun banyak sekali, boleh saya katakan hampir sudah saya baca semua. Karena setiap hari cepat sekali, karena disuruh cepat. Karena ibaratnya saudara, itu semua sudah ada di dalam. Cuman ketika ditulis ini secara ini ya, sistematis gitu ya. Tuhan, ini kan semua sudah Engkau bilang dulu gitu. Sekarang ketika semakin diterapkan, itu semakin lama semakin dalam, saudara. Bagaimana aku tidak merasa khawatir tentang engkau semua? Namun tidak ada gunanya khawatir. Waktu terlalu mendesak dan tugas terlalu berat. Langkahku bergegas maju. Engkau semua harus berpegang teguh pada semua yang engkau miliki. Pandanglah aku setiap saat. Bersekutu yang intim denganmu. Maka kehendakku pasti akan diungkapkan kepadamu kapanpun. Ketika engkau semua memahami hatiku, engkau memiliki jalan ke depan. Ya. Engkau tidak boleh ragu lagi. Teruslah bersekutu dengan benar bersamaku. Dan jangan melakukan penipuan atau mencoba menjadi sok pintar. Itu hanya akan menipu dirimu sendiri. Dan ia akan disingkapkan kapanpun di hadapan tahta Kristus. Makanya saudara, kalau kita tidak terus berada di tahta Kristus, jadi jangan bilang nanti. Kita sedang ada di hidup di tahta penghakiman itu gitu loh. Karena kalau kita bilang itu nanti, berarti kita sedang keluar dari Dia. Akhirnya kita akan tertipu lagi. Jadi kita mesti hidup di hadapannya setiap hari. Kalau enggak nanti saudara akan jadi begini. Ada orang pintar menyampaikan firman Tuhan gitu. Tapi tidak melihat bagaimana dia bisa mengalami firman yang dia sampaikan. Munafik kan. Jadi orang Farisi kan. Jadi ahli Taurat kan. Topeng lah yang dipakai dia terus. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, topeng kita disingkapkan. Artinya kita yang melihat diri kita gitu. Diterangi. Tidak mungkin kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Makanya dikatakan akan ditunjukkan. Dan waktu ditunjukkan kepada kita. Rasanya aduh. Tapi detik itu juga. Saat itu juga. Ketika kita memandang dia. Yang tadinya rasanya dia itu mungkin kita merasakan. Tuhan aku mengecewakan engkau. Ketika kita pandang dia. Langsung berubah mukanya menjadi tersenyum. Ketika hati kita berbalik, kita sadar
secepat itu juga Tuhan berbalik hati. Karena esensi Tuhan adalah kasih yang sangat kuat. Emas sejati tidak takut diuji oleh api. Ini adalah kebenarannya. Jangan ada keraguan dan jangan berkecil hati atau lemah. Secara langsung bersekutulah lebih lagi denganku di dalam rohmu. Nantikanlah aku dengan sabar. Dan aku pasti akan menyatakan kepadamu sesuai dengan waktuku. Engkau harus sepenuhnya memastikan dan tidak membiarkan upayaku dalam dirimu terbuang sia-sia. Jangan kehilangan kesempatan. Ketika hatimu terus-menerus bersekutu denganku, ketika hatimu hidup terus-menerus di hadapanku, maka tidak ada seorang pun, tidak ada kejadian atau apapun, tidak pula suami, tidak pula anak lelaki atau perempuan yang dapat mengganggu persekutuanmu denganku di dalam hatimu. Ketika hatimu terus-menerus dibatasi oleh Roh Kudus, dan ketika engkau bersekutu denganku di setiap saat, kehendakku pasti akan dinyatakan kepadamu. Ketika engkau terus-menerus mendekat kepadaku dengan cara ini, seperti apapun lingkungan di sekitarmu, atau siapapun orang, apapun peristiwa, atau hal-hal yang engkau temui, engkau tidak akan menjadi bingung, tetapi akan memiliki jalan ke depan. Jadi saudara, tidak akan ada peristiwa yang kita anggap itu biasa. Pasti ada hikmat di baliknya. Dan kita akan melihat Tuhan dalam segala keadaan. Dan tahukah saudara, ketika kita dipersiapkan seperti ini, ketika kita berhadapan dengan mudah, sekarang kan kita dengan sosial media kita lihat semua perkembangan. Tahukah saudara, itu hikmatnya bagaimana ke depan, bagaimana nanti ini, bagaimana mengatur ini, bagaimana nanti ini. Bagaimana kita bersinergi satu dengan yang lain. Bagaimana kota yang kita bangun. Itu akan makin meluas. Saudara bisa bayangkan enggak? Bagaimana bangsa-bangsa, semuanya bangsa-bangsa, kita akan bertemu dengan mereka. Bahasa kita satu. Apa bahasa satunya? Semua orang memandang Tuhan, memiliki bahasanya Tuhan. Disitulah saudara, semua agama disatukan. Bukan masalah cara penyembahannya, bukan. Semua orang kembali kepada penciptanya. Tapi bagaimana caranya? Harus ada orang yang ditaklukkan dan dipakai memikul bebannya Tuhan. Itulah sebabnya satu kehormatan bagi kita untuk bisa duduk di kaki Tuhan setiap waktu. Untuk bisa bersekutu erat, karib dengan Tuhan. Jika engkau selalu tidak membiarkan apapun menyusupi pikiranmu dalam hal-hal besar maupun kecil, jika setiap pikiran dan gagasanmu dimurnikan, dan jika engkau tenang di hadapan rohmu, maka setiap kali engkau juga, ya, kita selesaikan ya, tinggal sedikit. Setiap kali engkau menghadapi beberapa masalah, firmanku akan segera diinspirasikan ke dalam dirimu seperti cermin terang bagimu untuk memeriksa dirimu sendiri, dan engkau kemudian akan memiliki jalan ke depan. Lihat sejelas itu. Sejelas kita memperhatikan diri kita di cermin. Ini disebut memiliki obat yang tepat untuk penyakit tertentu. Dan kondisi apapun pasti akan disembuhkan. Amin.
Semaha kuasa inilah Tuhan itu. Aku pasti akan menerangi dan mencerahkan semua orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan yang mencari dengan ketulusan. Aku akan menunjukkan kepada engkau semua misteri dunia rohani dan jalan ke depan. Menyebabkanmu membuang watak lamamu yang rusak sesegera mungkin. Sehingga engkau dapat mencapai kedewasaan hidup dan layak dipakai olehku. Dan sehingga pekerjaan Injil dapat segera berjalan tanpa rintangan. Baru setelah itu, kehendakku akan dipuaskan. Baru setelah itulah rencana pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun akan diselesaikan secepat mungkin. Tuhan akan memperoleh kerajaan dan akan turun ke bumi. Dan bersama-sama kita akan masuk ke dalam kemuliaan. Jadi saudara, pengertian tentang Tuhan turun kembali ke bumi, bagaimana kita katakan dia di antara kita, itu artinya adalah pengertian atau tujuan yang akan kita capai nantinya. Jadi saudara, ibaratnya saudara, kitab Wahyu itu saudara, itu rasanya itu dijelaskan secara gamblang, bukan oleh orang lain, tetapi lewat pengalaman kita dengan Tuhan. Dan coba saudara bayangkan, ketika semua kita memiliki pengalaman yang sama ini dengan Tuhan, setiap hari saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Disitulah kita membangun kerajaannya bersama-sama dengan dia. Baik saudara, kita lanjutkan nanti malam saudara. Sudah selesai tadi bab 8 ya. Iya, bab 8 tadi sudah selesai. Kemungkinan saudara nanti malam itu dari bagian yang lain Tuhan berbicara kepada alam semesta ya. Di bab pertama itu sudah cukup luar biasa. Ya. Saudara lihat saudara, perkataan-perkataannya itu saya bilang, manusia mana yang bisa, buku mana yang bisa membuat seperti ini. Sangat mendetail, rasanya pun nggak dijelaskan pun, rasanya kita itu mendengarkan tadi perkataan-perkataan, rasanya kita makan perkataan-perkataan itu saudara. Karena kan kita sudah mengalami sebetulnya. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan, bagaimana menantikan dia. Tapi ini rasanya dibuat jelas sekali. Dan kita seperti melihat dunia yang akan datang itu semakin kelihatan indahnya gitu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat perkataan-perkataanmu yang luar biasa. Oh, kami boleh makan daripada perkataan-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau, karena Engkau lah yang lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Rasanya kami ingin terus mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini kepadamu. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat dicerahkan seperti ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik saudara, puji Tuhan semua. Semangat, semangat, semangat.